buat ini untuk memahami hukum yang terletak pada setiap kata dalam bacaan. Contoh yang saya kasih di sini kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Banyak mungkin dari kita yang belum memahami kaidah ya nahwu maupun kaidah sorof yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Saya kasih contoh di sini misalnya alhamdu secara terkib ya, atau posisi dari kata alhamdu di sini adalah mubtada. Mengapa disebut mubtada? Karena dia berada pada awal kalimat. Kemudian dia i'rabnya adalah kalau mubtada pasti rafa. Rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Dhammatun zahirah. Dhammah yang jelas. Kemudian sebab kenapa dia dibaca alhamdu, karena dia merupakan ismul mufrad ya, isim mufrad. Kenapa dia tidak dibaca alhamidah? Kalau asal katanya kan hamidah yahmadu ya. Alhamdu adalah bentuk isim mufrad. Kemudian kata lillah. Lillah merupakan gabungan dua lam dan Allah, maka menjadi kata lillahi. Lam sendiri merupakan harful jar, sedangkan Allah merupakan majrur ya. Kalau ada jar pasti ada majrur ya. Harful jar itu selalu masuk di kalimat yang berbentuk isim ya. Harful jar itu selalu masuk di kalimat yang berbentuk isim. Maka kata Allah ini adalah isim mufrad munsharif ya. I'rabnya adalah majrur ya, karena dia Allah itu terletak setelah huruf jar, maka dia posisinya sebagai majrur. Tandanya adalah kasrah ya. Namun posisi kata lillah di sini meskipun secara kaidah dia merupakan jar majrur, tapi tarkibnya ya, secara umum antara dua ini adalah khabar dari kata
alhamdu. Karena kata alhamdu ini membutuhkan alhamdu ini tadi adalah mubtada. Mubtada itu pasti membutuhkan khabar. Ya. Meski khabar yang kita paham itu dalam kaidah itu juga rafa atau dengan dengan alamat dhamma, tetapi untuk kata lillah ini karena dia posisinya jar majrur, ya, jadi dia bukan tanda alamat i'rabnya itu bukan dhamma tetapi kasrah. Tapi posisi lillahi di sini dua-duanya ini tidak boleh dipisahkan. Itu posisinya sebagai rafa, yaitu khabar. Ya. Disebutnya tetap rafa, tetapi meski alamatnya adalah kasrah karena posisinya sebagai khabar. Nih. Kemudian kata Rabb. Rabbul alamin adalah mudhaf wa mudhafun ilaihi. Rabbul itu mudhaf, kemudian kenapa tidak dibaca Rabbul alamin? Kenapa dibaca Rabbil alamin? Karena dia nad min kalimat Allah, ya. Jadi dia mengikuti dari kalimat lillah ini. Jadi lillahi rabbi, ya, mengikuti dari dia majrur dari kata lillahi. Tanda alamat i'rabnya adalah kasrah dan sebabnya karena dia adalah isim mufrad. Begitu juga dengan kata alamin. Alamin adalah mudhaf ilaihi, di mana ada mudhaf, di situ ada mudhaf ilaihi, ada mudhafun ilaihi. Mudhaf dan mudhaf ilaihi ini selalu bentuknya isim, ya. Tidak boleh mudhaf ilaihi itu fiil digabungkan. Karena dia mudhaf ilaihi, maka hukum dari mudhafun ilaihi itu selalu majrur, selalu daiman kalau dalam bahasa. Kaidahnya daiman majrurin, selalu majrur, posisinya dari mudhafun ilaihi. Jadi selalu dibaca alami, Rabbul alami. Nah, karena dia majrur yang merupakan bentuk jamak mudzakkar mulhaq, ya. Mulhaq jamak muzakkar salim, maka tanda rafa'nya, tanda i'rabnya adalah ya. Tanda i'rab dari bukan lagi dhamma atau kasrah, tetapi tanda rafa'nya adalah ya. Saya kira kalian sudah mempelajari tanda rafat kalau dia posisi sebagai majrur. Kalau dia musanna, kalau dia jama, apa tanda rafat, tanda i'rabnya. Jadi al-alamin ini termasuk jamak mulhaq, jamak muzakkar salim, ya. Dia tidak, kenapa disebut mulhaq? Ada beberapa hal. Di antaranya mulhaq itu salah satu syaratnya adalah tidak memiliki isim mufrad. Pertama. Yang kedua, berpola seperti pola alam, alamin. Itu menunjukkan suatu yang keseluruhan, ya. Kalau menunjukkan suatu yang keseluruhan, seakan-akan tidak terdapat
mufradnya, tidak terdapat satu dari yang lainnya, maka dia disebut dengan mulhaq jam'ul muzakkar salim, dan beberapa kaidah lainnya terkait dengan mulhaq jam'ul muzakkar salim ini. Jadi bukan ada bedanya antara jamak muzakkar salim dengan mulhaq jamak muzakkar salim. Nah, ini contoh-contoh nanti yang saya akan berikan kalian satu paragraf dan kalian analisis seperti ini, ya, mulai dari tarkib atau mahalnya, kemudian i'rabnya apa, kemudian tanda i'rabnya apa, kemudian apa sebab ya dia dibaca seperti itu. Seperti ini. Kenapa dibaca alamin? Kenapa dia bukan baca alamun? Dan seterusnya. Saya kira itu dulu untuk mukaddimah kita. Saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Sambil sebelum itu saya mengabsen dulu, karena beberapa kali saya lupa absen. Istiqomah. Istiqomah sudah ada? Tidak ada. Berarti dia tidak istiqomah orangnya. Lia Septiani. Lia. Halo. Tidak ada juga. Putri Gita. Hadir Ustaz. Putri Gita hadir. Randy. Randy Pratama. Tidak ada. Lutfi. Tidak ada. Dwi Amalia Kartika. Hadir Ustaz. Nurul Hikmah. Hadir Ustaz. Nurul Hikmah. Hadir Ustaz. Azman. Berbangun nih Nurul ya. Azman. Hadir Ustaz. Tasrif. Tasrif. Syamsinar. Syamsinar. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Yanatullah. Hadir Ustaz. Salsabila. Salsa. Tidak ada. Nur Hisra Wahyuni. Hadir Ustaz. Nurvita Sari. Hadir Ustaz. Hadir. Farida. Hadir Ustaz. Inka. Hadir Ustaz. Intan. Hamsha. Hadir Ustaz. Jihan. Jihan. Nurul Fadila. Idrus. Hadir Ustaz. Asnam. Hadir Ustaz. Fikria. Fikria. Indah Belum kita cek Ustaz Fikriya. Hadir Ustaz Indah Yusnianti. Indah Yusnianti. Hadir Ustaz. Hadirah. Suci Awalia. Hadir Ustaz. Jafir. Oh, Jafir. Tidak ada lagi nih. Nur Fauzi. Hadir Ustaz. Nurul Muhlisa. Hadir Ustaz. Dia Vita. Hadir Ustaz. Eka. Eka Yuningsih. Tidak ada. Iqbal. Iya Ustaz. Iya.
Iya, hadir Ustaz. Dari mana aku Iqbal? Jeddah. Jeddah. Khairun nisa. Zayyan. Hadir. Nurdesh. Nurdesyanti. Hadir Ustaz. Katarina. Hadir Ustaz. Dinda Ardila. Hadir Ustaz. Dita Sabrila. Hadir Ustaz. Riana Kalsum. Riana. Trisnawati. Hadir Ustaz. Husnul Raja. Hadir. Bagas. Suci Ramayana. Suci. Hadir Ustaz. Yang Alfa Riana. Khairun Nisa. Jeddah. Eka. Jafir. Jihan. Afwan Ustaz, Eka belum di ACC. Di ACC. Eka. Siapa lagi? Salsabila. Tasrif. Hadir Ustaz. Aku terlambat Tasrif. Afwan dari WCT. Lutfi. Rendi. Lia. Istiqomah. Hadir Ustaz. Iya. Lia. Sudah ada Eka? Ya Ustaz. Hadirah. Riana. Ya Ustaz. Hadirah. Jangan terlambat ya. Ini suka sekali Ya. terlambat ini sekarang ini. فاستغرب هذه السرعة صديق له كان حاضرا وقال له على أي شيء بنيت اختيارك هذا الشاب فإنك لم تحادث إلا قليلا بنيت خيارك هذا Kelompok الشاب. satu. Siapa dari kelompok satu? Iya kita Ustaz. Bismillah. فاستغرب هذه السرعة صديق له كان حاضرا silakan. وقال له Bismillahirrahmanirrahim. على أي شيء بنيت A'lana اختيارك tajirun هذا annahu الشاب. yuridu ayyastahdima indahu syaban katiban. Siapa yang bicara ini? Iyana. Oh Yana. Coba baca dari atas Yana. Iya Ustaz. Dari Al-Adabu. A'lana tajirun annahu yuridu فاستغرب هذه السرعة صديق له كان حاضرا وقال له على أي شيء بنيت اختيارك هذا الشاب فإنك لم تحادث إلا قليلا بنيت خيارك هذا الشاب. غير qalilin wa hadaru limuqabalatihi fi saati muayyanati. Ya, silakan dijelaskan. Artinya seorang pedagang kaya raya mengumumkan bahwasannya ia membutuhkan seorang penulis muda untuk membantu menjalankan bisnis yang ia jalankan. Datanglah banyak pemuda dari seluruh penjuru negeri untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Mereka datang pada waktu yang telah ditentukan pedagang tersebut. Yana, halo Yana. Iya. Ini bukan artinya. Tolong diartikan sesuai dengan kalimat yang ada. Saya tahu kamu dapat di internet itu artinya ya. Iya. Tapi saya tidak minta itu. A'lana mengumumkan tajir pedagang
yuridu ingin, yastakdima mempekerjakan, syaban pemuda atau anak muda, katiban sekretaris, fataqaddama kayak orang-orang pada datang, wazifah pekerjaan, adadun sejumlah orang, hadoru hadir, Mana hadoru? limukobalati hadoru hadir, kayak dari kata hadir. Terus Limukobalatihi untuk pada pertemuannya, untuk pekerjaan itu Ustaz. Saati muayyanin, waktu yang sudah ditentukan. Oke, jelaskan, silakan. Apa yang kamu jelaskan dari kalimat itu? A'lana dari wazannya af'alu, tajirun isim fa'il, anahu domirhu huruf nasab, fi'il mudori, yuridu fi'il mudori, fi'il madinya itu aroda, an huruf nasab, itu saja Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Ya, silakan. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Iya, Sebutkan namanya siapa? Restuti. Ya, silakan Terastuti. Untuk judulnya tadi tuh Al-Adabu Asasun Nazahi. Terus yang a'lana itu fil mudhari. Annahu, anna itu dia sebagai dari inna wa akhwatuha, hanya tuh sebagai domir. Hu-nya itu sebagai isim domir dari isim anna yang seharusnya fathah, yang hu-nya itu karena dia isim domir kan mabni, jadi dia tetap domah, tapi dia tuh sesungguhnya tuh posisinya sebagai fathah atau mansub. Terus yuridu itu dia fi'il mudhari, fa'ilnya itu tersembunyi atau mustatir. Sebagai dia tuh di sini posisinya sebagai jumlah fi'liyah, posisinya khobar dari anna yang seharusnya kedudukannya itu dia marfu. Terus untuk mana dia? An yastah mana tadi dia? Yang untuk an yaks mana sih? Yang An yastakhdima. Ya, an yastakhdima itu dia annya tuh harfun nasbih, terus yastakhdimanya itu dia fi'il mudhari, akhirannya tuh fathah karena ada campur tangan dari harfun nasbi di depannya. Terus untuk Sya'ban itu dia man'ut, terus katibannya itu dia nat'ut lagi. Sya'ban itu man'ut, katibannya itu na'tu. Terus untuk yang lainnya itu dia tuh termasuk di seperti min syubbani jar majrur, terus fi sya'ati jar majrur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, untuk saya tambahkan yang saya ketahui. Oke, syukran. Siapa lagi? Silakan menjelaskan sisanya. Dari anggota kelompok 1. Silakan. Pertama itu ilmu dari
Siapa ini yang bicara? Siapa yang bicara ini? Halo? Nurul Fadilah. Ya. Silakan Nurul Fadilah. Lihasihi itu jar majrur, hasihi itu isim mabni yang hadapnya kita mukbali itu فاستغرب هذه السرعة صديق له كان حاضرا وقال له على أي شيء بنيت اختيارك هذا الشاب فإنك لم تحادثه إلا قليلا بنيت خيار. Tidak ada. Selanjutnya siapa lagi? Tidak ada. Kelompok 1 tidak ada. Lanjutkan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Ustaz. Silakan. Yad'uhum ila maktabihi wahidan wa yuhadithuhum fi masail katsiratin liya'lama miqdara fitnatihim wa adabihim wa akhiran ikhtara ahaduhum ba'da muhadatsatin qasiratin. Artinya at-tajir, pedagang, yad'uhum, memanggil mereka ila maktabihi, ke kantornya, wahidan persatu, yuhadithuhum, dan bertanya mereka di masail katsiratin, tentang masalah yang banyak, lama miqdara, untuk mengetahui jumlah atau tingkat fitnatihim, kecerdasan mereka, wa adabihim, dan akhiran, dan akhirnya ikhtara ahaduhum, pedagang tersebut memilih salah satu di antara mereka ba'da muhadatsatin qasiratin, setelah percakapan yang singkat. Fakana itu kana wa khawatuha at-tajiru, isim kana dimansub marfu', kemudian yad'u fi'il yaudu ila at-tajir, hum yad'uhum itu humnya itu maf'ul bih, ila maktabihi, ila itu huruf jar, maktabihi itu mudhaf ilaih, wahidan itu tamyiz, wa yuhadithuhum, wawunya waw ibtida, yuhadisu fi'il yaudu ila tajiru, humnya maf'ul bih, fi masaili katsiratin, fi-nya huruf jar, masaili katsiratin sifah wal mausuf, liya'lama, li-nya itu lam ta'lil, ya'lama fi'il yaudu ila tajiru, miqdara fitnatihim itu mudhaf ilaih, wa adabihim mudhaf ilaih. Wawunya waw ataf, wa akhiran wawunya waw ibtida, ikhtara itu ikhtara fi'il ahaduhum mudhaf ilaih ba'da muhadatsatin mudhaf ilaih muhadatsatin qasrin wal mausuf. Itu saja mungkin dari teman-teman kelompok 2. Kelompok 2 ada yang mau tambahkan?
Tidak ada. Baik, kelompok 3 silakan. Siapa tadi namanya yang kelompok 2 tadi? Dinda Ardila, Oke, Ustaz. syukran Dinda. Siapa lagi yang mau kelompok 3? Silakan. Siapa ini? Kelompok berapa, Bagas? Oke, silakan Bagas. Tidak apa-apa, belajar itu. Tidak ada yang... Coba. Apa tadi sadikun atau sadika dibaca. Jadi dia posisinya sebagai ya. Oke, silakan, ada yang mau bantu Bagas? Kelompok 3. Apa yang artikan atau Diperbaiki semua tadi anunya yang kaidahnya. oh, kaidahnya. Baik, Ustaz. Ya. Persis saya, Ustaz. Ya. Maafkan. Iya. Fastaghfir. Ini Asnam kelompok berapa? Kelompok 3, Ustaz. Kenapa Anda diskusi sama temannya? Diskusi, Ustaz. Oh, Cuman silakan. memang belum menemukan titik Ya, temu yang silakan. sebagai bersama ya. Afwan. Ya, silakan. Fastaghraba fi'il madhi mabni ala al-fathah hadhihi as-sur'ati. Bentuk apa itu istagraka? Ya. Bentuk apa itu istagraba? Fi'il, Ustaz. Fi'il madhi. Fi'il madhi apa dia? Mabni ala al-fathah. Rubai, khumasi, sudasi. Sudasi, Ustaz. Hah? Sudasi. Bagaimana anunya? Sulas, apa dia masuk sulasa mujarrad atau rubai mujarrad atau? Ya. Dia masuk apa? Sulasi mujarrad atau sulasi mazid atau rubai mujarrad? Rubai mujarrad, Ustaz. Ya, terus Sulasi. Jangan ragu, Asnam. Silakan. Silakan. Hadhihi surati mudhaf mudhafun ilaih, Ustaz.
Kenapa mudaf ilaih hasil surati? Aku baca surat isin Ustaz, dia mudaf ke hadi Ustaz, isim isyarah. Isim isyarah menunjukkan mudaf kah? Bisa Ustaz. Iya. Oke. Terus. Terus silakan. Silakan Asnam. Sadiqa lahu Ustaz. Sadiqa di situ Ustaz. Sadiqa lahu dia maf'ul Ustaz. Karena dia yang jadi objek di sini Ustaz. Ya. Karena amil nawasih hadiran isimnya. Terus waqala dan apa? Fi'il madhi fa'ilnya Sadiq yang tadi yang hadir Ustaz. Ya. Lahu pada tajir, kembali ke tajir. Ala ayyi syai' ala ayyi syai'in bunaitu Taroka yang datang Ustaz. Fa innaka lam tuhadithu illa qalila. Saya baca lam tuhadits di sini Ustaz, dia ambil jazam lam tuhadithu. Karena sesungguhnya kamu tidak berbicara kembali ke tajir. Ya, tajir illa qalilan, kecuali sedikit. Oke, syukran Asnam. Kelompok 4, silakan. Siapa mewakili kelompok 4? Fikriah. Silakan Fikriah. Iya Ustadz. Silakan Fikriah. Iya. Afwan Ustadz, Husnul yang baca itunya Arabnya. Ya silakan. Ya Ustadz. Qala innahu masahana alaihi alal mimsahati inda dukhulahu wa aqfala baba bilatfi wa sukuni fahimtu annahu nazifun wa muntazim thumma asyara ilayya bisalam wa jawabni binasyati wa ihtirami wa fahimtu annahu husnil adab. Artinya, maka ia berkata, sesungguhnya dia apa terdengar? Iya, silakan. Terdengar. Sesungguhnya dia mengusap sepatunya di atas pel atau keset ketika memasukinya, dan dia menutup pintu itu dengan lembut dan tanpa suara, dan saya memahami bahwa dia itu seorang yang bersih dan teratur. Kemudian dia menyapa saya dengan salam dan menjawab dengan sopan dan hormat. Maka saya memahami bahwa dia adalah seorang yang akhlaknya baik. Ya, silakan. Jelaskan. Silakan Fikri. Iya. Bismillah. Jadi fakola fa itu harfun athof, kola itu fi'il madhi. Selanjutnya nahu itu harfun inna, hunya itu isim inna, masahana alihi itu khabar inna dengan jumlah fi'liyah, ala itu harful jar, al-mimsahati itu jar majrur, terus
Inda itu dzaraf, dukhulahu itu mudhof ilaih, waw harfun ataf, aqfala fil madhi, al-baba itu isim, bilatfi itu ataf ma'tuf, waw itu harfun ataf, waw itu harfun ataf, syukur itu adalah isim, fafahimtu itu mudhof ilaih, annahu itu isim inna, annahu itu harf inna, hunya isim inna, nazifun fi'il madhi, wa itu harfun ataf, muntazimun itu mudhof ilaih. Mungkin Ustadz, mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Ya. Oke. Siapa mau tambahkan? Siapa ini yang bicara tadi? Afwan Ustadz, Fikriyah. Fikriyah sama siapa tadi sebelumnya? Husnul Raja. Husnul Raja. Silakan selanjutnya. Ya. Kelompok 5 terakhir. Saya Ustaz. Silakan. Bentar, Ustaz. Waqad labisa yantaziru daurah walam yadafa'u ghairah li apa ini? Lil haduri baina yadayhi fa fahimtu annahu mitwada'u wa mata ajid. Ini apa? Ijid tama'tu hadhihi as-sifat fi syahsi kana afdalu mimman sawa. Artinya sungguh ia menunggu. Gimana tuh? Silakan. Sungguh ia menunggu diam gilirannya dan tidak memiliki motif. Bagaimana translate Google kayaknya. Yang lain mungkin bisa. Enggak apa-apa. Siapa ini? Siapa yang bicara ini? Saya Ustaz Judah. Judah. Translate Google mungkin Ustaz. Enggak apa-apa, baca saja. Yang kau tahu. Kecemburuan atas kedatangan di antara tangan saya. Jadi saya mengerti melaluinya yang menempatkan dan saya bertemu dalam diri seseorang. Dia lebih baik dari yang lainnya. Waqad itu huruf apa tadi? Waqad waw istinaf sebagai penegasan. Labisa fi'il madi, yantaziru fi'il mudhari, daurahu isim. Walam di sini apa? Enggak tahu Ustaz. Enggak apa-apa, terus saja. Yudafi
fiil mudhari atau apakah? Udah diskusi sama kelompoknya, teman kelompoknya tidak ada diskusi ya? Kelompok Diskusi 5 juga ya? Ustaz. Tapi kenapa? Tidak ada hasilnya? Ada Ji, ini lagi dibaca. Oh iya. Terus? Ghairahu fi apa? Ghairahu isim atau fiil mudhari lil huduri jar majrur baina yadayya zorof. Iya. Oke. Ada yang mau bantu? Siapa nih, Judda ya? Bisa ditambahkan, Ustaz. Silakan. Siapa mau menambahkan Judda? Apa ini? Katarina. Iya, Ustaz. Silakan. Apa Ustaz, bisa di scroll ke bawah Ki? Oh iya. Scroll ke bawah. Wow istinaf mungkin. Huruf qad sebagai penegasan atau tekanan di situ karena selanjutnya itu ada fi'il madi, kemudian yantaziru fi'il mudhari, dauro isim ini hu itu domir, walam saya belum tahu apaan. Yada fi'u itu fi'il mudhari. Goiro huruf Fi'il mudhari di situ. Iya ada. Bukan apa nih, saya nggak tahu. Goiro itu huruf istisna mungkin. Hu itu domir. Lil huturi jar majrur baina zarf yadayhi majrur karena adanya baina mungkin. Fafahim tu huruf fi'il madi, anna huruf anna harf anna, hu domir, mutawadi'u isim waw istinaf, mata istifham, hadhihi isim isyarah, sifat isim, fi jar khosi majrur, kana harfana, afdol isim kana, mimman ni jar majrur, sawahu ya saya tidak tahu Ustaz. Taufan. Ya, oke. Sudah? Sudah, males. Oke, syukran. Masih ada Asnam di sini? Iya, hadir Ustaz. Kenapa dibaca hadhihi surati? Apa? Jadi fastaghraka hadhihi sur'ata, ya. Sur'ata di sini posisinya sebagai maf'ul. Jadi tidak ada itu mudhaf ilaih, bukan mudhaf ilaih itu. Kalau ada hadhihi itu ismul isyarah mabniun, ya. Kalau mudhaf, cirinya mudhaf adalah mu'rab. Kalau dia mabni bukan mudhaf namanya. Ya. Jadi hadhihi sur'atun itu bukan mudhaf ilaih. Ya, senang ya? Ya, Ustaz, baik. Kalau gitu kita lanjut. Ya. Bismillah. Al-adabu asasu najahi. Al-adabu,
Maman al-adabu? Apa artinya al-adab? Adab. Etika. Etika. Kenapa ada istilahnya adab, ada istilahnya adabun? Kalau fakultas kita, kuliatul sebelum ilmu budaya. Al-adab. Kuliatul al-adab. Ada yang punya bacaan yang lain? Ada. Kuliatul adabun. Ya, adabun itu jamannya adabun. Ya. Adabun ini bisa berarti adab, ya. Adabun suatu pengetahuan, ya, tentang kebahasaan, baik semantik, nahwu, saraf, mutola'ah dan lain sebagainya, itu termasuk dalam bagian dari adabun. Kuliatul adabun. Kalau adabun, mana adabun? Apa artinya adabun? Adabun artinya pemberi makan. Kan sudah pelajari tentang di kesusastraan Arab kan? Definisi dari kata adab. Sudah, Ustaz. Sudah? Iya. Apa katanya adabun? Nah, ini lupa semua ilmunya ya. Ya, oke. Al-adabu posisinya sebagai apa posisinya sini al-adabu? Apa tarkibnya, mahalnya? Mubtada. Mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia Di awal kalimat. Baik. awal kalimat. Oke, kemudian asasun najahi. Asasun, asal kata asasun. Apa asasun? Asas. Bentuk apa itu asasun? Masdar. Kenapa bisa dikatakan masdar, Asnam? Dari isim apa dia? Kenapa bisa masdar? Khobar. Khobar. Ya dia makan khobar, dia posisinya atau mahalinya khobar. Apa bentuknya dari kata asasun ini? Kenapa asasun, bukan asasun? Ya mufrad. Atau ususun? Atau ya? Jama mungkin. Jama mungkin. Mufrad Ustaz, asasun mufrad. Mufrad, asasun mufrad. Iya. Dia mufrad apa? Gairu akil. Gairu akil. Ada lagi? Masih kalian lupa ya ilmu sarafnya. Ada yang dikenal dengan ismul jamid, namanya ismul mustaq. Ismul mustaq. Nah, apa bedanya ismul jamid dan ismul mustaq? Kalau jamid tidak dari perubahan kata, kalau mustaq dari perubahan kata. Iya, jadi itu ya Asnam, bukan masdar. Kalau masdar termasuk bagian dari mustaq, karena ada perubahan katanya, ada pola yang mendukungnya. Sedangkan asasun ini jamid, ya, dia berdiri sendiri tanpa ada pola yang membuatnya. An-najah, asal kata dari Najah. Ya isim apa ini? Mana? An-najah, najahun. Fa'il, isim fa'il. Najahun, orang yang jadi kayak isim fa'il bukan? Isim fa'il. Ada lagi? Masdar. Jamid. Ada bilang jamid, ada bilang masdar. Jadi najahun ini adalah
Ada yang mengatakan dia masdar, ada yang mengatakan dia isim fa'il. Ya, jadi posisi asasun najah adalah mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Jadi selamanya dibaca asasu najahi. Ya. Asasun najah. Najahi. Jangan dibaca najaha. Ya. Najahu. Karena dia posisinya mudhaf. Bukan mabni ya. Mu'rab. Salah satu ciri dari mudhaf. Asas al-adabu asasun najahi. Kenapa tidak dibaca asasi? Karena tidak ada huruf sebelumnya yang menjar. Ya. Tidak ada yang menjar sebelumnya. Selamanya kalau tidak ada huruf jar atau huruf nasab di dhammah, selama tidak ada huruf jar dan tidak ada fi'il yang mendahulunya. Nah, ini dulu diingat ya. Asu. Kemudian dia posisinya sebagai khobar. Khobar itu tanda alamatul khabar itu adalah dhammah. Untuk yang zohir, yang isim mufrad. Untuk yang isim mufrad. Nah, makanya dibaca al-adabu asasu najahi. Mubtada alaihi. Kenapa bukan dibaca najaha? Baik, kita lanjut. A'lana. A'lana. Benar. A'lana. Fi'il madi. Fi'il ma? Fi'il madi. Fi'il madi. Polanya apa a'lana? Af'ala. Sekarang saya tanya, apa artinya? Kalau af'ala, apa bedanya dengan fa'ala? Ya, Ustaz, Memuta'addi. Mendeklarasikan. Melakukan. Ya. Oh iya, Ada lagi? Muta'addi. Ya, oke. Itu beda ya, beda fa'ala, beda af'ala. Ya. Masjid. Sulasi masjid bi harf af'ala. Ya. Sulasi masjid bi harfin Bi harfaini. Bi harfin dengan satu huruf. Oke, fungsinya pertama at-ta'diyah. At-ta'diyah tadi yang at-ta'diyah itu kalau dalam bahasa Indonesia ada me'an. Ya. Me'an. Ya. Memakan, ya. Membunuhan, pembunuhan, me dan lain-lain, memuliakan, ya. Kemudian af'al, apalagi kaidahnya, apalagi fungsinya? Mubalaghah. Itu banyak fungsinya dan itu harus ditahu supaya dengan maknanya. Kalau di ini dia masuk dalam misalnya dia masuk dalam at-ta'diyah atau dia masuk dalam al-qasdul makan, menunjukkan suatu tempat, misalnya Irak. Amar itu menuju ke Irak.
Jadi tidak perlu lagi amrun ila Irak. Jadi amrun arak. Amrun ke Irak. Itu fungsi dari kata apa lagi? Pola af'al. Kalau pola fa'ala apa fungsinya? Ada yang tahu? Tidak ada? Lupa, Ustaz. Lupa. Oke, pertama dilalatun ala takfir, ya, menunjukkan sesuatu yang dilakukan berkali-kali atau dilakukan banyak. Misalnya apa? Qata'a, memotong menjadi memotong-motong. Ulang Ustaz, apa Pak? Apa nih? Apa itu? Fa'ala. Fa'ala. Apa tadi? Fa'ala. Oh, Pak. Yang tasydid Ustaz. Ya. Fa'ala. Fungsi sebagai dalalah atau takfir, satu yang dilakukan berkali-kali, dari qata'a menjadi qatta'a. Qatta'nya saya memotong sayur berkali-kali, jadi tidak perlu lagi saya memotong anak aqta'u, tidak perlu lagi ada polanya, anak uqatti'u, qatta'a yuqatti'u, hal hadarat, ini motong-motong, itu harus dipahami. Kemudian apa lagi fungsi dari qatta'ah? Linisbatil maf'ul ila aslil fi'il. Banyak lain dan lain-lain sebagainya. Ini karena setiap perubahan dalam wazan, ya, setiap perubahan dalam wazan fi'il itu memiliki artinya masing-masing. Ya. Tanpa perlu kita memasukkan kata-kata yang lain di dalamnya. Itulah kenapa bahasa Arab dikenal sebagai bahasa yang singkat tetapi bermakna. Ya. Misalnya istaghfara, tidak perlu lagi kita mengatakan situ ana atlubu al-ghafara. Ya. Atau ana aktubu ghufra minallah. Cukup saja astaghfir. Sudah mewakili makna dari kata ana atlubu ghufran minallah. Itulah bahasa Arab. Ya, itu harus Anda pahami seperti itu. Perubahan-perubahan wazan yang sudah kalian pelajari, baik itu sulasi mazid maupun rubail mazid, itu masing-masing punya makna yang berbeda. A'lana, karena dia sebagai at-ta'diyah, maka dia membutuhkan apa ini? Objek. Ya. Filenya di sini. Huwa. Ya. Kembali ke kabarnya tajir. Hah? Pedagang. Kalau bahasa kita kalau tajir apa? Orang kaya. Iya. Kaya ya. Tajir. Ya. Tajir yang fa'il. Apa failnya di sini? Apa maf'ulnya? Itu an yastakhdima. Jadi fa'il maf'ulnya dalam bentuk an masdariyah. Baik. Oke. Jadi a'lana tajirun annahu yuridu an yastakhdima. Jadi tajir, pedagang ini mengumumkan
bahwasanya dia ingin menggunakan. Annahu yuridu an yastakhdima itu masuk dalam maf'ul, ya, dalam bentuk jumlah. Anna, mana anna? Sungguh atau sesungguhnya? Sungguhnya. Fungsinya anna. Fungsinya anna. Bahwasanya. Sungguhnya bahwasanya. Fungsinya apa anna? Memasukkan isim dan Menasabkan isim dan Rafakan khabar. khabar. Apa perbedaannya anna dan inna? Apa perbedaannya anna dan inna? Anna itu digunakan, kalau inna itu digunakan di awal kalimat, ya. Iya. Inna itu selalu digunakan di awal kalimat. Inna itu taukid. Nah, sama-sama harfu taukid, ya. Tetapi posisinya inna itu selalu di awal kalimat. Dia tidak pernah di tengah kalimat, dia selalu di awal kalimat. Kemudian kata inna itu digunakan setelah kata kerja qala. Bagaimana Al-Quran? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurrun nazirin. Qala inna yaqulu inna. Nah, kalau ada pola qala pasti ada inna. Untuk penggunaan untuk mentaukidkan, menguatkan. Kalau anna bisa dimasuk di semua fa'il kecuali semua fi'il kecuali fi'il yang tadi qala, seperti azunnu annahu, ya, sami'tu annaka, dan lain-lain sebagainya. Itu perbedaan dari kata anna dan inna. Jadi kalau ada huruf seperti ini bilang anna atau inna ini dibaca ini. Nah, lihat dulu, kalau dia di awal kemungkinan dia adalah inna. Kemungkinan besar dia adalah inna. Kalau tidak ada fi'il qala di situ berarti dia anna dibacanya. Kalau ada berarti dibaca inna. Hu, domir. Hu ini apa? Domirun muttasilun fi mahalli jar. Yuridu mudhari. Kabar dari anna. Yuridu an yastakhdima. An ini apa? Harfu nasbin. Harfu nasbin atau sering disebut juga dengan istilah an masdariyah. An fungsinya adalah menasab fi'il. Jadi ayastakhdimun menjadi an yastakhdima, ya. Jadi yastakhdimun menjadi yastakhdima kalau ada huruf an di depannya. Ingat itu, ya. Jadi kalau ada huruf an di sini jangan baca anna. Ya. Kalau ada an di antara dua fiil jangan dibaca yuridu anna yastakhdima. Fungsinya an ini menghubungkan antara satu fiil dengan fiil yang lain, salah satu fungsinya. Ya. Salah satu fungsinya menghubungkan antara fiil dengan fiil. Jadi kalau ada dua fiil begini jangan dibaca yuridu anna yastakhdima. Jangan seperti itu. Atau yuridu inna yastakhdima. Ya. Tetapi yuridu an yastakhdima. Indahu. Mana indah? Siapa yang indah? Indah ini apa? Ya, Ustaz. Indah ini posisinya apa indah? Zorof. Zorof apa dia? Zorof makan. Zorof makan. Terus zorof makan dia juga bisa berarti zorof
zaman. Zarful lil makan wa zarful lil zaman. Kata inda juga ini juga bisa berarti isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Tahu isim fi'il amar? Ya. Pernah dengar istilah gitu, isim fi'il amar? Oh, kayak iya karena bukan. Misalnya contoh, ilaikum. Ilaikum antas kutu. Atau ilaikum berarti di sini artinya khudu. Ilaikum kalam, kepadamu khudu, ambilkan padamu pulpen. Ya. Kata ilaikum itu masuk dalam ismun fi'il amar. Isim yang berbentuk perintah. Yang lainnya, contoh alaika. Wajib atasmu. Ya, wajib atasmu. Kutiba alaikumus siyam. Nah, itu kutiba ditetapkan atasmu. Nah, itu bentuk perintah. Tidak ada perintah di situ kutiba alaikumus siyam kan? Tidak ada perintah. Ada. Tidak ada kata perintah di situ. Misalnya uktub atau sum, tidak ada. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat indah ya. Dia pakai isim fi'il amr namanya. Indah ini juga bisa berarti seperti itu. Indah itu bisa berarti Ustaz, kalau ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya. Ini. Menjadikan. Ini. Sesungguhnya aku ja'ilun. Menjadi. Dari kata ja'ala. Bedanya dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu sesuatu yang baru. Tidak ada duanya. Kalau ja'ala itu sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Baru diciptakan yang ada. Itu namanya. Bedanya ja'ala dengan khalaqa. Taib. Indahu posisinya sebagai mudhaf ilaih. Syaban katiban. Bukan hal, Ustaz. Bukan hal. An yastakhdima menggunakan. Mana fiilnya? Mana fiilnya? Yuridu. Fiilnya. Failnya. Syab. Tajirun. Jadi tajirun menggunakan di sisinya atau dia membutuhkan sampingnya syaban. Jadi posisinya syaban sebagai maf'ul. Karena tajir membutuhkan atau menggunakan syaban. Maf'ulun bih katiban. Syaban, mana syaban? Pemuda. Kalau pemudi? Syabatun, ya, syabatan. Kalau asyabab? Pemuda. Pemuda, jamak dari syabun. Tetapi kata asyabab juga itu sama dengan kata at-talabah. Tahu at-talabah tuh? Fungsinya menyertai laki-laki dan perempuan. Jadi kalau asyababun itu sudah laki-laki, sudah perempuan masuk dalam. Talibun laki-laki, talibatun perempuan, at-talabatun laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama dengan syabun, syabatun, asyabab. Itu selain dia bentuk jamak. Katibun, bentuk apa katibun? Fa'il. Kenapa fa'il di sini? Fungsinya apa di sini? Fungsinya fa'il di sini apa? Ini syabun selain maf'ulun bih, dia juga mahalnya apa? Posisinya apa?
Ah? Nasbin. Sifa. Sifa wal mausuf. Ya, ini perhatikan ini ya. Oh iya Ustaz. Oh iya. Katib. Aduh iya. Ya. Mantap. Fungsinya mausuf ada berapa? Posisinya bentuknya mausuf ada berapa? Bentuknya mausuf. Lauzubillah min dzalik. Bagaimana ini kalian? Bagaimana bisa lulus kalian nahwu ini kalau tidak? Hah? Halo? Ya, Ustaz. Bentuknya mausuf. Isim fa'il. Oh, Isim fa'il, isim maf'ul. isim maf'ul. Isim sifa musabbaha. Sifa musabbaha. Isim tafdil. Isim tafdil. Oh, Nah, itu. Ingat itu ya. Jadi dia di sini bentuknya Syaban. Isim fa'il. isim Iya, fa'il. fa'il. Oke, baik, syukran. Nah, saya kira sudah dulu ya. Sudah mau habis ini, waktu sudah lewat. Saya kira itu ya. Meski singkat saja, tapi setidaknya sudah bisa masuk di benak adik-adik sekalian bagaimana cara pengucapan yang benar, sehingga nanti kalau kalian dapat teks-teks yang tidak berharakat lagi, sudah paham, oh ini tajirun dibaca, bukan tajirin. Alana tajirin, tidak pernah ya. Alana tajirun, karena alana membutuhkan fiil dan maf'ul. Mana maf'ulnya? Annahu yuridu, ini bentuk fiilnya, maf'ulnya, dan seterusnya. Saya kira cukup pertemuan kita. Nanti akan ada tugas individu maupun tugas kelompok yang akan saya berikan dalam satu teks seperti yang sudah tadi saya jelaskan pada awal pertemuan. Diminta kalian untuk membaginya sesuai dengan posisi masing-masing, baik dia dalam bentuk apakah dia apa i'rabnya, apa alamat i'rabnya, apa tarkibnya, apa sebab dia posisi seperti ini. Yang tadi sudah saya jelaskan pada awal pertemuan kita. Saya kira cukup demikian. Ada yang belum diabsen? Saya Minggu depan jangan ada yang terlambat lagi ya. 10 menit yang paling lambat, 10 menit paling lambat saya admit. Di luar 10 menit saya tidak admit lagi. Istiqomah. Istiqomah, Randy, Lutfi. Lutfi ada enggak? Jihan. Zafir. Hadir Ustaz, hadir. Hadir Ustaz. Udah. hadir. Hadir. Khairun Nisa. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.